Selamat pagi saudaraku yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Semoga saudara-saudara tetap dalam keadaan yang baik. Dan kiranya damai dan sukacita dari Tuhan tetap melimpah dalam hati dan kehidupan saudara-saudara sekalian. Marilah kita berdoa untuk mendengarkan firman Tuhan. Bapa kami dalam kerajaan sorga, Bapa yang mulia, yang ajaib dan penuh kasih sayang. Terima kasih untuk anugerah-Mu di hari ini. Di pagi ini Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Jamahlah hati kami. Berikanlah kami pengertian untuk memahami firman-Mu. Dan kami dituntun dalam melakukannya dalam sepanjang hidup dan karya kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. 2 Tawarik 27 ayat 1a dan ayat 6. Yotam berumur 25 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 16 tahun lamanya ia memerintah Yerusalem. Yotam menjadi kuat karena ia mengarahkan hidupnya kepada Tuhan Allahnya. Demikian firman-Nya. Renungan pagi edisi 12 Mei 2021, menjadi kuat karena mengarahkan hidup pada Tuhan. Saudara, ketika Tuhan mengizinkan seseorang hadir di dunia ini, pastinya Tuhan ingin kita memanfaatkan hidup kita supaya hidup ini bermanfaat dengan baik. Corrie ten Boom mengatakan, ukuran kehidupan bagaimanapun juga bukan berapa lamanya, melainkan apa sumbangan yang diberikan. Saudaraku, seorang misionaris pekabar Injil bagi suku Indian di Amerika, David Brainerd, dia sangat mencintai pelayanannya. Saat usianya baru menginjak 29 tahun, ia kemudian menderita sakit parah. Dan di ambang akhir kehidupannya, ia berkata, "Mengapa kereta Tuhan tidak datang-datang juga? Saya sudah lama menantikan waktu untuk memuji dan memuliakan Tuhan bersama dengan para malaikat di surga." Saudara, usianya memang terhitung singkat. Namun bagi David, hal itu tidak menjadi masalah. Sebab dalam sepanjang hidupnya, ia telah melakukan yang terbaik bagi Tuhan, yang ia layani dan yang memiliki hidupnya. Saudara-saudara, bacaan kita hari ini, Yotam baru berumur 25 tahun saat ia menjadi raja, menggantikan ayahnya Uzia. Alkitab mencatat bahwa sebagai raja di Yerusalem, ia kemudian tidak bersenang-senang saja menikmati kekuasaannya. Sebaliknya, ia bekerja dengan baik untuk rakyatnya yang diarahkan sebagai pelayanannya untuk Tuhan. Ia mendirikan banyak bangunan, mulai dari gerbang di rumah Tuhan, kota-kota di pegunungan, benteng-benteng sampai banyak menara. Sebagai penguasa, ia pun tidak memilih berdiam diri saja di istana, melainkan ikut berperang melawan Bani Amun. Hidupnya memang terbilang singkat, hanya 41 tahun. Tetapi selama itu, ia berbuah banyak bagi masyarakat, berbuah banyak bagi Allah. Di ayat 6 dikatakan, Yotam menjadi kuat karena ia mengarahkan hidupnya kepada Tuhan Allahnya. Kehadirannya dan kekuasaannya tidak sekedar mengokohkan dirinya sebagai seorang penguasa, tetapi kehadirannya sungguh telah memberi dampak bagi pemerintahannya dan bagi masyarakatnya. Saudaraku, dari pengalaman David Brainerd dan Raja Yotam, kita belajar bahwa yang sangat penting adalah bagaimana kita hidup, bagaimana kualitas hidup kita. Itu adalah hal yang sangat penting. Apakah manfaatnya bagi sesama? Apakah Allah dimuliakan melalui kehidupan kita? Seperti Yotam mengarahkan hidupnya kepada Allah, Tuhan mengizinkan kita untuk bisa memetik pelajaran dari Yotam, bahwa dia tidak alergi dengan kekuasaan. Yotam butuh tahta, tetapi pelajaran pentingnya adalah bahwa di tengah-tengah Yotam memangku jabatan penguasa itu, dia tidak lupa diri. Dia tidak hadir jadi penguasa lalim yang menindas rakyatnya. Dia tidak memperkuat tahtanya untuk kesenangan pribadinya. Dia berkuasa, tapi kekuasaannya
diterangi oleh kuasa Tuhan. Dia mengarahkan hidupnya pada Allah yang ia sembah, dan itulah kekuatannya. Ini hal yang tentunya Tuhan izinkan untuk kita petik pemaknaan hidup yang sangat berharga, bahwa sebagai seorang Kristen kita tidak harus alergi dengan kehidupan di dunia ini, tidak harus alergi dengan jabatan dan lain-lain, tetapi bekerja, memangku jabatan, harusnya diarahkan kepada Allah yang disembah, pada Allah yang memberi pekerjaan dan jabatan itu jangan dilupakan. Karena itu saudaraku, biarlah dalam pertolongan Roh Kudus kita mengangkat semua perjuangan hidup kita dengan hidup yang tertuju kepada Allah Sang Pemilik kehidupan kita, supaya yang kita lakukan itu tidak sia-sia. Karena itu saudaraku, percayalah bahwa ketika kita dalam memperjuangkan hidup kita, perjuangan hidup kita arahkan kepada Tuhan, maka di sanalah terletak kekuatan kita. Tuhan menolong kita. Haleluya. Amin. Mari berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu yang boleh kami alami di pagi hari ini. Biarlah firman ini memberikan kekuatan kepada kami bahwa bagaimana kami menerima dan menjalani kehidupan ini, kami betul-betul manfaatkan sebagai kesempatan yang Tuhan izinkan kepada kami untuk kami bekerja, untuk kami berkarya, memperjuangkan kehidupan ini tidak untuk kepentingan diri sendiri, tidak sekedar untuk menyenangkan diri kami, tetapi kami lakukan, kami angkat dengan mengarahkan hidup kami kepada Tuhan, supaya hidup kami ini berdampak baik bagi sesama kami. Oh Bapa di sorga, tolonglah kami, sehingga dalam kesempatan yang masih ada ini, kami sungguh menggunakan kehidupan kami dengan baik. Kami bisa menghadirkan kehidupan kami, potensi kami, untuk betul-betul bisa berdampak baik bagi sesama kami. Terima kasih Bapa di sorga, ampuni kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.